Assalamualaikum. Namaku Ardi. Sudah 6 bulan aku menganggur setelah perusahaan tempatku bekerja bangkrut. Tabunganku menipis dan tagihan kos mulai menumpuk. Di saat putus asa itulah, aku melihat sebuah selebaran kecil tertempel di tiang listrik dekat pasar. Tulisannya sederhana, diketik dengan mesin tik tua. Dibutuhkan pelayan warung makan. Gaji besar. Syarat, jujur dan kuat melek malam. Alamat, Jalan Kamboja nomor 13. Tanpa pikir panjang, aku mendatangi alamat itu. Jalan Kamboja adalah area tua yang jarang dilalui kendaraan. Di ujung jalan, berdirilah sebuah bangunan kayu yang luas namun terlihat kusam. Papan namanya bertuliskan Warung Selera Malam. Anehnya, meski saat itu jam 2 siang, warung itu tampak gelap. Lampu neon di depannya berkedip-kedip seolah kehabisan daya. Aku mengetuk pintu kayu yang berat itu. Seorang wanita tua dengan sanggul rapi dan kebaya hitam membukakan pintu. Namanya Ibu Lastri. Wajahnya pucat, tapi senyumnya sangat ramah. Terlalu ramah hingga membuatku sedikit tidak nyaman. "Kamu Ardi ya? Masuklah," ucapnya seolah sudah menungguku. Di dalam, ruangan itu sangat luas. Meja-meja kayu panjang tertata rapi. Bau harum masakan tercium sangat kuat. Tapi bukan bau masakan biasa. Ada aroma bunga melati yang bercampur dengan bau rempah yang sangat menyengat. Ibu Lastri menjelaskan pekerjaanku. Aku hanya perlu menyiapkan piring dan menyajikan makanan kepada siapapun yang datang antara jam 10 malam hingga jam 4 subuh. Gajimu 1 juta rupiah per minggu. Dibayar tunai setiap Senin pagi, kata Ibu Lastri datar. Aku terkejut. Itu jumlah yang sangat besar untuk ukuran pelayan warung. "Tapi Bu, warung ini sepertinya sepi. Kenapa gajinya setinggi itu?" tanyaku ragu. Ibu Lastri menatapku tajam, matanya yang hitam pekat seolah menembus pikiranku. "Warung ini tidak pernah tutup, Ardi. Pembeli kami bukan orang sembarangan. Mereka datang dari jauh, dan mereka tidak suka menunggu. Tugasmu sederhana. Jangan banyak tanya, jangan pernah membuka pintu dapur setelah jam 2 pagi, dan tetaplah di posisimu apapun yang kau dengar." Malam itu adalah malam pertamaku. Aku duduk di balik meja kasir yang tinggi. Suasana sangat sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara jangkrik. Hanya ada suara jam dinding kayu yang berdetak keras. Tik, tok, tik, tok. Sekitar jam 11 malam, lonceng di atas pintu berdenting. Seorang pria dengan setelan jas hitam lengkap masuk. Wajahnya tertutup bayangan topi lebarnya. Ia duduk di pojok ruangan yang paling gelap. Aku segera menghampirinya untuk memberikan menu, tapi Ibu Lastri mendahuluiku. Ia membawa nampan berisi sepiring nasi putih dan sebuah mangkuk tertutup. Anehnya, pria itu tidak makan. Ia hanya menatap makanan itu dengan diam. Aku memperhatikan dari jauh. Di bawah lampu yang redup, aku melihat bayangan pria itu di lantai. Bayangan itu tidak bergerak mengikuti gerakan tubuhnya, melainkan tampak seperti tangan-tangan panjang yang sedang meraba meja. Bulu kuduku meremang. Aku teringat kata-kata Ibu Lastri. Jangan banyak tanya, jangan pernah membuka pintu dapur setelah jam 2 pagi, dan tetaplah di posisimu apapun yang kau dengar. Aku mencoba mengalihkan pandangan ke jalanan di luar melalui jendela besar. Namun yang kulihat hanya kegelapan pekat. Lampu jalan yang biasanya menyala, entah mengapa mati total malam itu. Warung ini terasa seperti sebuah pulau kecil di tengah samudra kegelapan yang tak berujung. Aku baru sadar, selama 1 jam bekerja, tidak ada satupun kendaraan yang lewat di depan warung ini. Seolah-olah dunia di luar sana telah menghilang. Malam kedua terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Angin malam yang berhembus masuk lewat celah pintu kayu terasa seperti es yang menyentuh kulitku. Aku berdiri di belakang meja kasir,
mencoba menyibukkan diri dengan merapikan tumpukan nota kosong yang warnanya sudah menguning. Jam baru menunjukkan pukul 12 tengah malam, tapi suasana di dalam warung ini sudah terasa sangat berat. Ibu Lastri muncul dari arah dapur dengan langkah kaki yang nyaris tak terdengar. Ia membawa sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam. "Ardi, kemari," panggilnya dengan suara rendah namun tegas. Aku mendekat. Ia meletakkan buku itu di atas meja kasir. "Ada 3 aturan tambahan yang harus kau patuhi mulai malam ini. Jika kau ingin gajimu tetap utuh, jangan sekali-kali melanggarnya." Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Apa itu, Bu?" Pertama, Ibu Lastri menunjuk ke arah jam dinding besar. "Tepat jam 2 pagi, kau harus mematikan lampu di area depan ini. Biarkan hanya lampu di sudut meja tamu nomor 7 yang menyala. Jangan tanya kenapa." Aku mengangguk pelan. "Kedua," lanjutnya, matanya menatapku lurus-lurus. "Jika kau mendengar suara ketukan dari arah bawah lantai, jangan pernah menunduk untuk melihat. Anggap saja itu suara tikus, meski kau tahu tikus tidak mengetuk dengan irama yang teratur." Jantungku mulai berdegup kencang. Tikus, ketukan berirama, itu sama sekali tidak masuk akal. Dan yang terakhir, suara Ibu Lastri kini berubah menjadi bisikan yang tajam. "Jika ada tamu yang memesan air putih, berikan mereka gelas yang berisi air dari kendi tanah liat di pojok sana. Jangan pernah menuangkan air dari galon biasa untuk tamu yang datang setelah jam 1 malam." Setelah memberikan instruksi itu, Ibu Lastri kembali masuk ke dapur dan mengunci pintunya dari dalam. Aku ditinggalkan sendirian di ruang tengah yang luas. Benar saja, tepat pukul 1 pagi, lonceng pintu berbunyi. Kali ini yang datang adalah seorang wanita paruh baya dengan pakaian yang sangat mewah, namun wajahnya tampak sangat lelah, seolah ia belum tidur selama berbulan-bulan. Ia duduk di meja nomor 7. Sesuai instruksi, aku membawakannya air dari kendi tanah liat. Saat aku menuangkan air itu, aku menyadari sesuatu yang aneh. Air itu tidak bening, melainkan berwarna sedikit keruh dan berbau seperti tanah basah setelah hujan, atau mungkin bau tanah kuburan. Wanita itu minumnya dengan sangat rakus, seolah itu adalah minuman paling nikmat di dunia. Tepat pukul 2 pagi, aku mematikan lampu utama. Kegelapan seketika menyelimuti ruangan, kecuali satu sudut di meja nomor 7 yang diterangi lampu kecil temaram. Itulah saatnya suara itu terdengar. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu berasal dari bawah lantai kayu tepat di bawah kakiku. Iramanya lambat dan konstan. Aku teringat pesan Ibu Lastri, jangan menunduk. Namun rasa penasaran mulai merayapi pikiranku. Mengapa ada suara ketukan dari bawah tanah? Bukankah bangunan ini tidak memiliki ruang bawah tanah? Aku menggenggam pinggiran meja kasir hingga buku jariku memutih. Ketukan itu berpindah. Sekarang suaranya terdengar di bawah meja nomor 7, tempat wanita tadi duduk. Wanita itu tiba-tiba berhenti minum. Ia mulai berbicara sendiri, tapi suaranya bukan seperti suara manusia. Itu lebih seperti 2 orang yang berbisik bersamaan dalam nada yang berbeda. "Terima kasih, terima kasih," bisiknya berkali-kali ke arah lantai. Aku memejamkan mata, mencoba fokus pada detak jam dinding. Aku merasa ada sesuatu yang merayap di sekitar kakiku di bawah meja kasir, sesuatu yang dingin dan berbulu halus. Keringat dingin mengucur di pelipisku. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa kaku, seolah-olah lantai kayu ini memegang erat sepatuku. Malam itu, aku menyadari bahwa warung ini bukan sekedar tempat makan. Ini adalah tempat transaksi yang tidak melibatkan uang biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang sedang dipertukarkan di sini. Memasuki minggu kedua bekerja di warung selera malam, indera penciumanku mulai menajam. Ada satu hal yang selalu menggangguku, bau masakan Ibu Lastri. Jika di siang hari warung ini tercium seperti kayu tua dan debu, maka setelah lewat tengah malam, aromanya berubah total. Malam itu, sekitar pukul 1 pagi, Ibu Lastri keluar dari dapur membawa sebuah panci besar berisi gulai. Uapnya mengepul tinggi, memenuhi ruangan. Tapi bau yang masuk ke hidungku bukan bau santan atau rempah yang menggugah selera.
Baunya sangat manis, namun ada semburat bau apak yang tajam, seperti tumpukan baju basah yang disimpan terlalu lama di dalam lemari. "Ardi, sajikan ini ke meja nomor 4, perintahnya tanpa menoleh. Aku mendekat untuk mengambil mangkuk. Saat itulah aku melihat isi gulai tersebut. Potongan-potongan dagingnya berwarna pucat, hampir putih. Kuahnya kental dengan warna kuning yang terlalu cerah, hampir terlihat seperti neon. Yang paling aneh adalah hiasannya, bukan bawang goreng atau seledri, melainkan taburan bunga kantil yang sudah layu. "Bu, ini daging apa?" tanyaku spontan. Ibu Lastri berhenti melangkah. Bahunya menegang. Ia berbalik perlahan, dan untuk pertama kalinya, aku melihat matanya berkilat kemerahan terkena pantulan lampu minyak. "Daging pilihan, Ardi. Daging yang hanya bisa didapat oleh mereka yang rela menukar apa yang paling berharga dalam hidupnya. Sudahlah, jangan banyak tanya. Tamu di meja 4 sudah menunggu." Aku berjalan menuju meja nomor 4. Di sana duduk seorang pria tua dengan pakaian compang-camping. Kulitnya terlihat menempel ketat pada tulang-tulangnya. Wajahnya sangat cekung. Namun begitu mangkuk gulai itu kutaruh di depannya, matanya melebar dan ia mulai tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Pria itu tidak menggunakan sendok. Ia meraup kuah panas itu dengan tangannya. Anehnya, meski kuahnya terlihat mendidih, tangannya tidak melepuh. Ia makan dengan lahap, dan setiap kali ia menelan, aku bisa mendengar suara gluk-gluk yang sangat keras dari tenggorokannya yang kurus. Aku segera menjauh dan kembali ke meja kasir. Bau manis itu mulai membuat kepalaku pening. Aku mencoba menutup hidung dengan sapu tangan, tapi bau itu seolah menembus kain. Bau itu kini bercampur dengan aroma dupa yang mulai dibakar oleh Ibu Lastri di dekat pintu dapur. Tiba-tiba, seorang pembeli baru masuk. Ia tampak seperti orang biasa, seorang pemuda yang mungkin tersesat. Ia masuk dengan wajah bingung dan berkata, "Mas, pesan nasi goreng 1 ya. Lapar sekali saya habis perjalanan jauh." Baru saja aku hendak mencatat pesanan, Ibu Lastri muncul dari kegelapan di belakangku. "Maaf nak," suaranya lembut tapi dingin. "Kami tidak menjual makanan untuk orang yang lapar. Kami hanya menjual makanan untuk orang yang berkeinginan." Pemuda itu tampak bingung. "Maksudnya, warung makan kok bukan buat orang lapar?" Ibu Lastri tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah pintu keluar. Pemuda itu, entah karena takut melihat ekspresi Ibu Lastri atau karena suasana warung yang mencekam, langsung berbalik arah dan lari keluar tanpa menoleh lagi. Aku terdiam. "Kenapa dia diusir, Bu?" "Dia belum waktunya ada di sini, Ardi. Jika dia makan sedikit saja masakan ini, jiwanya tidak akan pernah bisa pulang ke rumahnya. Kamu mau bertanggung jawab?" Aku merinding. Jadi makanan ini bukan untuk mengenyangkan perut, melainkan untuk mengikat sesuatu. Setiap suapan yang dimakan oleh tamu-tamu aneh itu seolah memperkuat ikatan mereka dengan warung ini. Dan aku, sebagai pelayan, secara tidak langsung adalah saksi dari perjanjian gelap yang sedang terjadi. Jam dinding kayu besar itu berdentang 2 kali. Suaranya bergema di seluruh ruangan yang sunyi, seolah memberi tanda bagi penghuni dunia lain bahwa jamuan utama telah dimulai. Sesuai perintah Ibu Lastri, aku mematikan semua lampu utama. Kini, warung hanya diterangi oleh beberapa lilin kecil yang diletakkan di sudut-sudut ruangan dan 1 lampu kuning temaram di meja nomor 7. Kegelapan di dalam warung ini terasa sangat pekat, seolah-olah memiliki massa dan berat. Aku duduk di balik meja kasir, berusaha mengatur napas. Tiba-tiba, lonceng di atas pintu berdenting pelan, tapi pintunya tidak terbuka. Aku mengucek mata. Tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Namun kursi di meja nomor 3 berderit, seolah ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Kemudian meja nomor 5, lalu meja nomor 1. Kursi-kursi itu bergerak sendiri, menepi dari bawah meja seolah menyambut tamu yang tak kasat mata. "Ardi, antarkan air kendi ke meja nomor 3 dan 5. Suara Ibu Lastri terdengar datar dari kegelapan dapur. Suaranya datar, tanpa emosi sama sekali. Dengan tangan gemetar, aku mengambil nampan kayu. Aku berjalan menuju meja nomor 3 yang tampak kosong.
Namun saat aku mendekat, udara di sekitar meja itu terasa sangat dingin. Dingin yang menusuk hingga ke tulang. Saat aku meletakkan gelas, aku melihat permukaan air di dalam gelas itu bergetar, lalu perlahan menyusut, seolah-olah ada yang meminumnya dengan cepat, meski tidak ada bibir yang menyentuh pinggiran gelas. Di meja nomor 5, aku merasakan hal yang berbeda. Ada aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang sangat kuat. Saat aku meletakkan piring berisi nasi putih, aku melihat bekas tekanan jari-jari panjang di atas gundukan nasi itu. Nasi itu perlahan-lahan menjadi abu-abu, kehilangan warnanya, seolah sari-sarinya telah diisap habis. "Siapa mereka, Bu?" bisikku saat kembali ke meja kasir. Jantungku berdegup kencang seperti jenderang perang. Ibu Lastri muncul dari balik tirai hitam. Wajahnya hanya diterangi cahaya lilin dari bawah, membuatnya tampak sangat menyeramkan. Mereka adalah mereka yang terjebak dalam janji yang belum lunas, Ardi. Mereka datang ke sini untuk membayar bunga dari pinjaman yang mereka ambil saat masih hidup. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Pinjaman? Bunga? Apakah ini maksud dari pesugihan yang sering dibicarakan orang? Tiba-tiba, salah satu kursi di meja nomor 1 terlempar ke belakang hingga menghantam dinding. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi mencekam. Aku mendengar suara geraman rendah yang seolah-olah keluar dari bawah lantai. Bayang-bayang di dinding mulai memanjang dan menari-nari dengan liar, meski lilin tetap tegak lurus. Ibu Lastri segera mengambil segenggam garam kasar dari saku kebayanya dan menaburkannya ke arah meja nomor 1. "Tenang, belum waktunya bagi kalian untuk meminta lebih," teriaknya dengan suara yang menggelegar, sangat berbeda dengan suara lembutnya biasa. Seketika itu juga, kegaduhan berhenti. Kursi yang terlempar kembali ke posisi semula. Ibu Lastri menatapku dengan tatapan memperingatkan. "Jangan pernah tinggalkan meja kasir sebelum jam 4 pagi, Ardi. Jika kau melangkah keluar dari garis ini, mereka akan mengira kau adalah bagian dari hidangan malam ini." Aku mengkerukuk di balik meja kasir yang terbuat dari kayu jati tebal itu. Garis yang dimaksud Ibu Lastri adalah goresan kapur putih di lantai yang mengelilingi meja kasir. Malam itu, aku menyadari bahwa aku bukan sekedar pelayan, aku adalah penonton di sebuah panggung yang sangat berbahaya. Rasa penasaran adalah racun yang paling mematikan. Meski Ibu Lastri sudah berulang kali memperingatkanku untuk tidak mendekati dapur setelah jam 2 pagi, malam ini pertahananku runtuh. Sudah 3 minggu aku bekerja di sini. Dan setiap malam, aku mendengar suara-suara aneh dari balik tirai hitam tebal yang memisahkan ruang makan dengan dapur. Malam itu, jam menunjukkan pukul 3 pagi. Ibu Lastri baru saja masuk ke dapur setelah melayani tamu istimewa di meja nomor 7. Suasana warung sangat sunyi, hanya ada suara detak jam yang terasa makin melambat. Dari balik tirai, aku mendengar suara gumaman rendah, seperti seseorang yang sedang merapal doa dalam bahasa yang tidak kukenal. Aku melangkah pelan, sangat pelan, memastikan kakiku tidak menimbulkan bunyi di atas lantai kayu yang ringkih. Aku mendekati tirai hitam itu. Aroma bunga kantil dan bau tanah yang sangat kuat menusuk hidungku, jauh lebih tajam dari biasanya. Aku menyibak sedikit celah di pinggiran tirai. Mataku terbelalak melihat apa yang ada di dalamnya. Dapur itu tidak seperti dapur pada umumnya. Tidak ada kompor gas atau peralatan modern. Di tengah ruangan terdapat sebuah tungku besar dari batu yang apinya berwarna hijau kebiruan. Di atas tungku, sebuah kuali raksasa sedang mendidih, mengeluarkan uap yang sangat tebal. Ibu Lastri berdiri di depan tungku itu. Dia tidak sedang memasak. Ia sedang memegang sebuah boneka kecil yang terbuat dari jerami. Di sekelilingnya terdapat mangkuk-mangkuk kecil berisi barang-barang yang tidak biasa. Potongan kuku, helaian rambut, dan foto-foto orang yang tampak sangat bahagia. Ibu Lastri memasukkan seikat rambut ke dalam kuali sambil berbisik. Kemakmuran bagi yang memberi, kegelapan bagi yang lalai. Tukarlah tawa mereka dengan emas di meja kami. Aku hampir saja berteriak saat melihat bayangan besar di dinding dapur. Bayangan itu bukan milik Ibu Lastri. Itu adalah bayangan sosok tinggi besar dengan tanduk panjang yang seolah sedang membungkuk di atas tungku, menghirup uap yang keluar dari sana.
Sosok itu tidak memiliki wujud fisik di dalam ruangan, hanya bayangannya yang menari-nari dengan mengerikan mengikuti nyala api hijau. Tiba-tiba, Ibu Lastri berhenti merapal doa. Ia mematung. Kepalanya perlahan-lahan berputar ke arah tirai tempatku mengintip. Lehernya mengeluarkan suara krak yang cukup keras. "Ardi, sudah kubilang, rasa penasaran tidak akan memberimu gaji tambahan." Aku segera mundur dengan panik, hampir saja tersandung kaki meja. Aku berlari kembali ke meja kasir dan berpura-pura sibuk menghitung nota. Jantungku berdegup sangat kencang hingga telingaku berdenging. Beberapa saat kemudian, Ibu Lastri keluar dari dapur. Ia tampak biasa saja, senyum ramahnya kembali, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Matanya sekarang tampak benar-benar hitam, tanpa bagian putih sedikit pun. Ia meletakkan sebuah koin emas kecil di atas meja kasir di depanku. "Ini bonus untukmu malam ini. Tapi ingat Ardi, koin ini punya harga. Jangan pernah menceritakan apa yang kau lihat pada siapapun, atau bayangan di balik tirai itu akan menjemput tawamu di malam berikutnya." Aku menatap koin emas itu dengan tangan gemetar. Koin itu terasa sangat dingin, sedingin es. Dan saat aku menyentuhnya, aku merasa seolah-olah sebagian dari kebahagiaanku ikut tersedot ke dalam logam dingin itu. Aku mulai sadar, warung ini tidak hanya mengambil sesuatu dari tamu, tapi juga mulai mengincar para pekerjanya. Malam itu hujan turun sangat deras. Suara rintik yang menghantam atap seng warung terdengar seperti ribuan jemari yang sedang mengetuk-ngetuk minta masuk. Di dalam, suasana terasa sangat lembab. Aku duduk di balik meja kasir, menggenggam koin emas pemberian Ibu Lastri yang kini kusimpan di saku celanaku. Koin itu seolah-olah berdenyut, mengirimkan rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhku. Keanehan dimulai tepat pukul 1 pagi. Saat itu tidak ada tamu, namun ruangan penuh dengan suara bisikan. Awalnya suara itu terdengar seperti desau angin yang melewati celah jendela. Namun lama-kelamaan, suara itu berubah menjadi kata-kata yang jelas. "Tetaplah di sini, Ardi. Di luar sana tidak ada apa-apa untukmu." Aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Kosong. Ibu Lastri ada di dapur, dan pintu depan terkunci rapat. Aku mencoba menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suara itu tidak berasal dari luar. Suara itu bergema langsung di dalam kepalaku. "Lihatlah teman-temanmu yang dulu, mereka sudah melupakanmu, hanya kami yang memberimu harga." Suara-suara itu mulai menyebutkan nama-nama orang yang kukenal. Teman-temanku di kota, ibuku di kampung, hingga mantan atasanku. Mereka berbicara dengan nada mengejek, seolah-olah meyakinkanku bahwa dunia di luar jalan Kamboja adalah tempat yang kejam dan tak berarti. Tiba-tiba, lampu kuning di atas meja kasir itu mulai berayun pelan tanpa ada angin. Bayanganku di dinding mulai bergerak tidak selaras dengan gerakanku. Ketika aku mengangkat tangan untuk mengusap wajah, bayanganku di dinding justru tetap diam dengan posisi menunduk, seolah-olah sedang berduka. Ibu Lastri!" Teriakku tidak tahan lagi dengan tekanan ini. Pintu dapur terbuka sedikit, tapi Ibu Lastri tidak keluar. Hanya suaranya yang terdengar, berat dan bergema. "Itu hanya suara masa lalumu, Ardi. Warung ini hanya memperjelas apa yang selama ini kau takuti. Abaikan saja, atau mereka akan semakin keras." Namun suara itu justru semakin menjadi-jadi. Kini bukan hanya bisikan, tapi tangisan pelan. Aku mendengar seorang anak kecil yang menangis di pojok meja nomor 7, tempat yang biasanya diduduki tamu paling misterius. Saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi kursi di sana bergoyang pelan. "Tolong, aku lapar, jangan biarkan mereka mengambilku," bisik suara anak kecil itu tepat di telingaku. Aku merasa ada tangan kecil yang dingin menyentuh pergelangan kakiku di bawah meja. Aku tersentak dan berdiri di atas kursi, ketakutan setengah mati. Aku melihat ke arah lantai. Tidak ada apa-apa di sana, selain garis kapur putih yang mulai memudar.
aku menyadari satu hal yang mengerikan. Garis kapur itu mulai terhapus oleh tetesan air hujan yang bocor dari atap. Perlahan tapi pasti, pelindungku menghilang. Bisikan-bisikan itu kini berubah menjadi tawa cekikikan yang memenuhi seluruh ruangan. Mereka seolah bersorak karena benteng pertahananku mulai runtuh. Malam itu, aku tidak berani memejamkan mata sedetik pun. Setiap kali aku berkedip, aku melihat sekilas wajah-wajah pucat tanpa mata yang berdiri mengelilingi meja kasir, menungguku melangkah keluar dari lingkaran. Aku mulai meragukan kewarasanku sendiri. Apakah aku masih berada di dunia nyata atau aku sudah terseret masuk ke dalam dimensi pesugihan ini? Malam itu, Ibu Lastri harus pergi ke belakang bangunan untuk mengubur sesuatu yang tidak ingin aku tahu. Ia meninggalkan kunci laci meja kasir tergantung begitu saja. Ini adalah kesempatanku. Dengan tangan gemetar, aku membuka laci paling bawah yang selalu terkunci rapat. Di dalamnya, aku menemukan sebuah buku besar dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Saat kubuka, bau apek tanah langsung menyeruak. Isinya bukan catatan keuangan atau menu masakan, melainkan daftar nama manusia lengkap dengan tanggal lahir dan tanggal yang mereka sebut sebagai hari pelunasan. Aku membalik halaman demi halaman dengan cepat. Di sana tertulis perjanjian-perjanjian yang mengerikan. Seseorang menukar suara merdu anaknya agar warungnya laris. Yang lain menukar ketenangan tidur seumur hidup demi tumpukan emas. Tidak ada kekerasan fisik dalam catatan itu, hanya perpindahan hal-hal abstrak yang membuat hidup manusia menjadi berarti. Hingga akhirnya, aku sampai pada halaman terbaru. Mataku terbelalak. Di sana tertulis namaku, Ardiansyah. Di bawah namaku tertulis pelayan ke-13. Nilai tukar, harapan masa depan. Tanggal pelunasan, malam ke-40. Lututku lemas. Ternyata aku bukan sekedar pelayan yang dibayar mahal. Aku adalah tumbal yang sedang dipersiapkan. Gaji besar yang kuterima, koin emas yang kusimpan, itu semua adalah DP atau uang muka agar jiwaku terikat dengan tempat ini. Pantas saja bisikan-bisikan itu mencoba meyakinkanku bahwa tidak ada masa depan di luar sana. Mereka sedang perlahan-lahan menghapus harapanku agar aku tetap tinggal dan menjadi bagian dari warung ini selamanya. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki terseret dari arah luar. Ibu Lastri kembali. Aku segera menutup buku itu dan mengunci laci, tapi aku tidak sempat mengembalikan kunci ke tempat semula. Aku menyembunyikannya di telapak tanganku. Ibu Lastri masuk dengan pakaian yang kotor oleh tanah. Ia menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. "Ardi, kenapa wajahmu pucat sekali? Apa tamu di meja belakang mengganggumu?" "Tidak, Bu. Saya hanya kurang enak badan," jawabku bertaba-taba. "Jangan khawatir," ucapnya sambil mendekat, tangannya yang dingin mengusap bahuku. "Tinggal beberapa malam lagi dan kau tidak perlu merasa lelah lagi. Kau akan menjadi bagian dari kesuksesan warung ini. Kau akan abadi di sini bersama kami." Aku memaksakan senyum padahal di dalam hati aku sedang menjerit. Aku menyadari bahwa malam ke-40 hanya tinggal 3 hari lagi. Jika aku tidak segera pergi, aku akan berakhir seperti pria tua di meja 4 atau bayangan-bayangan tanpa wujud yang melayani keinginan gelap di tempat ini. Aku harus keluar, tapi bagaimana caranya? Pintu depan selalu terkunci koid setelah jam 2 pagi. Dan setiap kali aku mencoba mendekati pintu keluar, rasa pusing yang hebat menyerang kepalaku, seolah-olah ada rantai tak kasat mata yang menarikku kembali ke meja kasir. Rencana pelarianku dimulai saat lonceng jam menunjukkan pukul 2 pagi. Ibu Lastri sedang berada di dapur, sibuk meramu pesanan untuk tamu besar yang katanya akan datang. Aku mengambil garam kasar yang sempat kusembunyikan di saku, dan mulai menaburkannya di atas garis kapur yang mulai memudar di sekitar meja kasir. Aku butuh perlindungan ekstra untuk melangkah keluar dari zona aman ini. Saat aku melangkah 1 kaki keluar dari meja kasir, kepalaku langsung berdenyut hebat. Rasanya seperti ada ribuan jarum tak kasat mata yang menusuk otakku. Bisikan-bisikan itu kembali, kali ini berupa teriakan kemarahan. "Jangan pergi,
Kau milik kami. Kau tidak punya tempat dimanapun. Aku menggigit bibir bawahku hingga rasa sakitnya membantuku tetap sadar. Aku merangkak menuju pintu depan. Namun, pintu itu tidak lagi terlihat seperti pintu kayu biasa. Di mataku, pintu itu tertutup oleh jaring-jaring hitam yang berdenyut, seperti urat nadi sebuah makhluk raksasa. Aku teringat kunci besi yang kuambil dari laci. Aku mencoba memasukkannya ke lubang kunci, tapi lubang itu terus bergeser, seolah-olah pintu itu hidup. Di belakangku, suara pintu dapur terbuka dengan bantingan keras. "Ardi, apa yang kau lakukan?" Suara Ibu Lastri bukan lagi suara manusia. Itu adalah suara geraman yang keluar dari rongga dada yang kosong. Aku tidak menoleh. Aku tahu, jika aku melihat wajahnya sekarang, keberanianku akan lenyap. Aku mengeluarkan koin emas dingin dari sakuku. Aku teringat, dalam buku catatan itu tertulis bahwa koin ini adalah uang muka. Jika aku mengembalikannya, mungkin ikatan itu akan melemah. "Aku tidak butuh uangmu. Aku tidak butuh kemakmuran ini," teriakku sambil melempar koin emas itu ke tengah ruangan. Begitu koin itu menyentuh lantai, terdengar suara dentuman keras yang tak kasat mata. Jaring-jaring hitam di pintu mulai merenggang. Ibu Lastri berlari ke arahku, tapi langkahnya terhenti oleh taburan garam yang kusebar sebelumnya. Ia meraung, wajahnya yang pucat kini tampak seperti retakan tanah yang kering. Aku memutar kunci. Klik. Pintu terbuka sedikit. Angin dingin dari luar menyerbu masuk, membawa aroma hujan yang segar, aroma kehidupan yang nyata. Namun sesuatu yang dingin memegang pergelangan kakiku. Itu adalah tangan-tangan bayangan yang muncul dari sela-sela lantai kayu. Mereka menarikku kembali ke dalam kegelapan. "Lepaskan!" Aku meronta-ronta. Aku menggunakan sisa garam di tanganku untuk menyirang tangan-tangan itu. Mereka berasap dan melepaskan cengkeramannya. Dengan satu dorongan terakhir, aku melompat keluar ke teras warung. Begitu kakiku menyentuh tanah jalanan, rasa sakit di kepalaku hilang seketika. Aku tidak berhenti. Aku terus berlari di kegelapan jalan Kamboja tanpa menoleh ke belakang. Meski aku mendengar suara Ibu Lastri yang memanggil namaku dengan nada yang sangat menyedihkan, seolah-olah dia adalah ibuku sendiri yang memohon agar aku pulang. Aku terus berlari hingga paru-paruku terasa terbakar. Aku tidak berani berhenti sampai suara Ibu Lastri benar-benar hilang di telan jarak. Cahaya fajar mulai menyembul di ufuk timur, membelah kegelapan jalan Kamboja yang selama ini terasa abadi. Saat aku sampai di jalan raya yang mulai ramai oleh pedagang pasar, aku jatuh terduduk. Aku menangis bukan karena takut, tapi karena lega. Aku masih memiliki diriku sendiri. Beberapa hari setelah pelarian itu, aku kembali ke jalan Kamboja pada siang hari bolong. Namun pemandangan yang menyambutku sungguh mengejutkan. Alamat nomor 13 itu tidak lagi berisi bangunan kayu yang luas. Yang ada hanyalah sebuah lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar dan sebuah pohon Kamboja tua yang meranggas. Warga sekitar yang kutanyai hanya menggelengkan kepala. "Warung? Tidak ada warung di sini sejak 30 tahun lalu, Mas. Dulu memang ada, tapi pemiliknya hilang entah kemana setelah rumahnya roboh," ujar seorang kakek yang sedang menyapu jalan. Aku tersadar bahwa selama ini aku tidak bekerja di ruang fisik yang nyata, melainkan di dalam sebuah sisa-sisa energi gelap yang terperangkap oleh keserakahan. Koin emas yang sempat kusimpan kini berubah menjadi sekeping kayu kering yang rapuh. Semua kekayaan instan yang ditawarkan warung itu hanyalah ilusi yang dirancang untuk menjerat jiwa yang sedang putus asa. Aku memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Aku tidak lagi mengejar kekayaan yang datang dengan cepat. Aku mulai bekerja sebagai buruh di kebun teh, pekerjaan yang melelahkan namun hasilnya terasa manis karena kejujurannya. Setiap malam,
aku bisa tidur nyenyak tanpa perlu mendengar bisikan atau ketukan di bawah lantai. Aku belajar satu hal berharga. Keserakahan adalah pintu masuk bagi kegelapan. Ketika kita merasa sangat kekurangan dan kehilangan harapan, itulah saat kita paling rentan untuk menawarkan hal paling berharga dalam diri kita, yaitu harga diri dan masa depan demi kenyamanan sesaat. Kini, setiap kali aku melihat warung yang tampak sepi, namun pemiliknya terlihat makmur secara tidak wajar, aku hanya tersenyum tipis dan terus berjalan. Aku telah menutup pintu masa lalu itu dengan elegan. Hidupku sekarang mungkin sederhana, tapi setiap tarikan nafas yang kuhirup terasa jauh lebih cerah dan berharga karena aku tidak lagi berhutang pada bayangan manapun. Aku benar-benar bebas. Cerita ini mengajarkan bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang tidak memiliki konsekuensi. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang besar tanpa usaha yang jujur seringkali menempatkan kita dalam penjara mental dan spiritual. Kekuatan terbesar manusia bukan pada harta yang dimilikinya, melainkan pada harapannya akan masa depan yang bisa ia bangun dengan tangannya sendiri. Bagaimana menurutmu tentang akhir cerita ini? Apakah ada bagian lain yang ingin kau eksplorasi atau ingin aku buatkan cerita horor dengan tema berbeda? Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen dari kota mana Anda berasal dan jam berapa Anda menyimak cerita ini. Terima kasih sahabat dunia kedua.